Halo, perkenalkan nama saya Azam. Saya sebagai ketua SLK kelompok 1 kelas 72. Ya. Perkenalkan nama saya Nisa Bagas Kamulyo sebagai wakil ketua SLK dari kelas 72 kelompok 1. Perkenalkan nama saya Afan Sobari. Saya di sini sebagai NPC dan suatu hal liar. Perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Akmal sebagai anggota dari kelompok 1 dan sekretaris. Ya udah. Ya, perkenalkan nama saya Fidas Kasyamanu. Kalian bisa panggil saya Askal dan saya di sini profesi sebagai videografer. Oke. Bertemu lagi dengan saya Azam sebagai ketua kelompok SLK kelompok 1 dari kelas 72. Di sini saya berada di tempat hewan apa nih? Harimau Benggala Putih. Dan di sini ada yang kedua ada nggak kelihatan. Oke, lanjut. Oke, jadi kembali lagi bersama saya. Kalian mungkin bosan, tapi nggak apa-apa. Nggak mau kasih bosanin. Jadi di sini kita ada di area Istana Reptil. Silahkan kalau kalian kan lihat. Jadi di sini ada savana monitor. Dia menyebar melalui Afrika bagian timur dan selatan. Habitatnya ada di sabana, padang rumput, dan hutan. Lama hidupnya bertahan selama 12 tahun. Pakannya mamalia kecil, burung, ular, kodok, kadal, dan telur. Sifat alaminya ada teritorial. Ayo lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi di sini silakan. Di sini ada biawak kuning. Ya, itu dia hewannya. Kalau kalian mau lihat, nah silakan. Nah, dari sini dia habitatnya merupakan hutan tropis dan rawa-rawa bakau. Lama hidupnya dia dapat bertahan 20 tahun. Pakannya dia bisa dikasih makan mamalia, unggas, ikan, serangga, dan telur. Sifat alaminya ya nggak ada. Selanjutnya, ayo. Di sini ada biawak air atau Asian Water Monitor. Dia habitatnya ada di vegetasi mangrove, rawa-rawa, dan lahan basah. Lama hidupnya dia dapat bertahan 11 sampai 25 tahun. Pakannya adalah ikan, katak, tikus, burung, kepiting, dan ular. Sifat alaminya adalah soliter. Oke, jadi selanjutnya di sini ada biawak komodo atau komodo dragon. Di sini komodo dragon di habitatnya adalah padang rumput kering terbuka, sabana, dan hutan tropis pada ketinggian rendah. Lama hidupnya dapat bertahan 30 tahun. Pakannya adalah reptilia kecil, mamalia besar dan kecil, burung, dan telur burung. Sifat alaminya adalah diurnal. Jika kalian ingin melihatnya, silakan. Wush, sangat keren ya. Selanjutnya di sini ada buaya muara. Di sini buaya muara atau bisa disebut Crocodylus prorosus. Dia habitatnya ada di sungai-sungai dan di dekat laut muara. Lama hidupnya dia dapat bertahan 41 tahun. Pakannya ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sifat alaminya adalah nokturnal dan diurnal. Jika kalian ingin melihatnya, silahkan di situ. 5 minutes later. Oke, kita bertemu lagi guys dengan saudara-saudara kita. Kita ada di sini. Kebun. Anjay, ada suara si Acem guys ya. Dan suara mirip sekali. Alamak. Museum Pendidikan Nasional terletak satu kawasan dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang disebut UPI di Bandung. Alamatnya ada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Isola, Sukasari, Kota Bandung. Museum ini menyajikan berbagai koleksi yang berkaitan dengan pendidikan dan menceritakan sejarah budaya perkembangan pendidikan Indonesia dari masa ke masa.
Museum ini menyajikan koleksi bernilai tentang dunia pendidikan yang menceritakan sejarah pendidikan yang dimulai pada masa prasejarah, pendidikan klasik, pendidikan berbasis agama, dan pendidikan kolonial, pendidikan pada zaman kemerdekaan, hingga pendidikan di masa yang akan datang. Di sini juga terdapat ruangan koleksi senjata-senjata peninggalan para pejuang terdahulu yang dinamakan Museum Wirayuda Batara. Selain itu, terdapat koleksi benda penunjang pendidikan, prasejarah, arka, dan miniatur yang digunakan untuk penyebaran sejarah pendidikan keagamaan seperti masjid dan gereja, serta media kegiatan pembelajaran dan peralatan tulis pada masanya, sampai sejumlah patung seragam sekolah di Indonesia, koleksi ijazah, dan raport dari masa ke masa, serta ada beberapa diorama yang menggambarkan suasana belajar di dalam kelas maupun luar kelas. Selain itu, ada diorama kelas perguruan tinggi pendidikan guru. Hal yang seru di sini adalah pengunjung bisa turut mencoba duduk di bangku kelas untuk merasakan pengalaman suasana belajar di kelas perguruan tinggi pendidikan guru. Selanjutnya, di museum ini dapat kita temui alat musik tradisional khas Jawa Barat dan tokoh kesenian sekaligus pembaharu musik Sunda. Di sana juga ada karya yang dipajang berdekatan dengan area sejarah Isola dan Lantar Kebuyutan Indramayu serta dokumen lainnya. Selain itu, terdapat potret rektor UPI dari masa ke masa, UPI kini dan prestasi serta taman sains. Ada hal unik yang terdapat di museum ini. Di setiap lantai terdapat monitor yang berisi kumpulan foto dan video tentang kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dan bisa diaplikasikan sendiri. Dengan berkunjung di Museum Pendidikan Nasional, pengunjung bisa belajar mengenai sejarah pendidikan sekaligus mencoba berbagai kegiatan di sana. Destinasi yang terakhir adalah Museum Sri Baduga yang terletak di Jalan BKR nomor 185 Pelindung Hewan, Kecamatan Astanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Sri Baduga merupakan sebuah persembahan bagi pencinta sejarah dan budaya Sunda yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan menghadirkan koleksi dan benda prasejarah yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, museum ini memainkan peran penting dalam memahami akar-akar budaya Sunda yang mendalam. Berdasarkan informasi resmi dari laman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, museum ini berdiri pada tahun 1974 atas gagasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaevi. Pada 5 Juni 1980, museum ini akhirnya diresmikan dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daud Yusuf. Tahun 1990 terjadi perubahan nama kembali yang berubah menjadi Museum Sri Baduga. Pemberian nama Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda beragama Hindu, yakni Prabu Siliwangi III yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji. Berdasarkan isi tulisan pada prasasti batu tulis, Sri Baduga memerintah Pakuan Pajajaran selama tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Museum Sri Baduga memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda. Di antara koleksi uniknya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan-lukisan berharga. Fase-fase perjalanan sejarah tersebut dikelompokkan ke dalam 3 lantai dan beberapa koleksi khususnya prasasti ditata secara outdoor. Lantai 1 diawali dengan menampilkan beberapa koleksi sebagai pembuktian hadirnya Sri Baduga sebagai salah satu raja Pajajaran. Sejarah alam, fosil hewan dan tumbuhan, profil manusia, fosil manusia purba, sejarah terbentuknya Jawa Barat dari sisi geografis dan budaya yang diawali dengan sistem religi masa Hindu-Buddha. Lantai 2 melanjutkan sistem religi, Konghucu, Kristen, dan Islam, sistem pengetahuan bahasa, sistem organisasi atau kemasyarakatan, peralatan hidup, sistem mata pencaharian, pertanian dan perikanan, hingga busana pengantin di Jawa Barat dan seragam juragan tanah di masa kolonial.
Lantai 3 menampilkan materi koleksi yang berkaitan dengan mata pencaharian perdagangan teknologi, permainan tradisional anak Jawa Barat dan zona perkebunan. Salah satu koleksi yang lainnya yaitu adanya alat musik kecapi berukuran besar dan berwarna emas yang dinamakan sebagai kecapi naga maung. Terdapat juga koleksi senjata pustaka, lukisan dan beberapa kain khusus Nusantara di balik ruang lain berpintu jeruji besi. Demikian video perjalanan kami dalam rangka studi lintas kurikulum ke Bandung pada tanggal 1 Februari 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wali kelas, dan guru-guru pendamping selama kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our video. Today kita mau ke Bandung. Dua orang lagi ada di belakang. Buat dua orang lagi. Jadi kita mau langsung ke PTW. Stay tune. Bye bye. Halo guys. Hai guys, kita udah nyampe. So tujuan pertama kita di Lembang Park Zoo. Stay tune sampai di vlog-vlog. Enggak vlog-vlog saja sih, cuma kayak stay tune di next video. Bye bye. Kita sudah masuk. Terus kita langsung mau mengerjakan tugas. Maybe tugasnya banyak banget. Belum lagi. Stay tune. Belum melet. Maaf ibu bapak. Assalamualaikum, maaf, masya Allah. Pokoknya kita sekarang turun buat mencari ya yang bisa kita jadiin jawaban untuk tugas kita. Oke, ini salah satu tugas sih. Bapak. Halo Nova. Halo guys, jadi kita sudah sampai di harimau untuk melihat dan melihat habitatnya serta sertanya deh pokoknya ya guys ya. Dan ini guys tuh lucu banget kan. Ini sih guys aku tapi nggak apa-apa. Iya ada kamu di sini. Terus sebenarnya di sini tuh ada harimau yang putih, tapi aku lupa di mana sih harimaunya, kayak di pinggir sana deh. Gak ada guys. Hai, sekarang kita mau ke tempat tujuan kedua. Anak mami. Kita mau cari hewan-hewan baru yang lainnya. Panas. Malu ada guru. And then kita mau masuk ke poni area. Jadi kuda poni area itu berarti kuda poni. Iya gak sih? Iya gak? Kuda poni gak?
bakal jelek banget ininya, cuma kayak udahlah wir. Iya, kita mau lihat hewan berikutnya because lucu-lucu banget hewan di sini. Aku nggak bisa move on dari hewan-hewan. Kayak hewan-hewan tuh lucu-lucu banget. Kemarin aku remes, tapi kayak mereka tuh kayak ya udah. Itu aku nggak tahu ada apa lagi, cuma mari kita lihat. Nih, aku kasih lihat ya. Piu. Kita mau lanjut ke hewan berikutnya. Annyeonghaseyo. Ibu tadi ada Sokjin. Mana? Apa kak? Mereka anak berapa? Aku tuh Army. Teman-teman aku tahu lelet. Mereka tuh kayak lelet banget. Hai guys, so kita jalan ke museum. Tadadadang. Sampai ketemu di dalam museum. Terima kasih. See you di museum selanjutnya. Hai guys, kita mau kasih cuplikan video kita di museum. Lihat ya. Oke guys, tadi itu cuplikan kita di museum kedua. Dan sekarang kalian semua nonton cuplikan kita guru-guru yang masuk ke vlog kita. There's no one like you around, oh baby. I really like what you do to me. I can't really explain it. I am so into you. Thanks for watching. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to figure out.
Thank you.